Oke, saya bawa 2 kisah dari Ihya tentang rojak dari Ghazali. Yang pertama kisahnya Yahya bin Aqsam. Yahya bin Aqsam ini qadhi zaman Abbasiyah. Beliau ini kepalanya qadhi, kalau bahasa Arabnya qadhil qudot. Jadi pimpinannya para qadhi zaman Abbasiyah. Beliau 2 kali jadi pimpinannya para qadhi. Yang pertama zaman Al-Ma'mun, yang kedua zaman Al-Mutawakkil. Zaman Al-Mutasim tidak, jadi meloncat 1 khalifah. Mazhabnya Syafi'i. Nah, Yahya bin Aqsam ini satu ketika, ceritanya Ghazali ini muncul di mimpinya sahabatnya. Bayangkan ini qadhi, orang paling alim, ditanya, gimana keadaanmu Yahya? Jawabannya Pak Yahya, wah ternyata dosaku banyak, disebut satu-satu. Padahal ini qadhi loh ya, pimpinannya para qadhi, dia gelisah dengan dosanya. Terus jadi mungkin defisit ini, dosanya banyak, mau nggak mau ya harus masuk ke neraka dibandingkan pahalanya. Tapi terus Yahya ini komplain pada Allah, loh bukankah ada riwayat bahwa engkau seperti dugaan hambamu, dan aku sejak aku hidup itu berprasangka baik, mesti aku ini dikasihi oleh Allah dan Allah tidak menghukumku. Nah, jadi itu yang saya sebut tadi, rojak dan anggapan baik pada Allah. Terus Yahya mengucapkan, loh wong hadisnya begini katanya Rasulullah, bahwa yang berprasangka baik pada Allah, ya Allah seperti dugaan hambanya. Nah, dikomplain oleh Yahya gitu sama Allah, oh iya benar riwayatnya begitu, kamu tidak jadi deh, diampuni sekarang masuk surga. Nah, jadi prasangka baik, harapan baik pada Allah, itu contoh dari kisahnya Imam Ghazali di Ihya. Ada kisah lagi yang kedua. Kalau ini kisahnya Bani Israel. Jadi ada seorang Bani Israel itu masuk neraka. Di neraka sudah 1000 tahun. Di sana dia menjerit-jerit. Menjeritnya ya karena dia sudah masuk neraka, mungkin bayangannya masih bisa tobat, dia menjeritnya pakai nama Allah. Mungkin waktu disiksa, Allahu Akbar, mungkin gitu. Nah, ini Allah, ini kok orang disiksa kok teriak-teriak namaku. Terus Jibril panggil dia. Nah, begitu datang, ditanya Allah, gimana tempatmu, gimana kondisimu? Ya pasti aja jawabannya, ya jelek, wong di neraka. Tempatku jelek. Ya sudah, itu konsekuensi perbuatanmu, disuruh kembali lagi. Kamu harus balik ke sana. Kamu di dunia dulu memang kufur. Tapi begitu dia mau balik ke neraka, dia berhenti sebentar, terus balik badan. Oleh Allah ditanya, lah kok kamu balik lagi mau apa? Nah, dia jawab, saya benar-benar berharap engkau tidak memasukkan aku lagi ke neraka setelah sejenak aku dikeluarkan. Jadi tadi waktu dipanggil oleh Jibril, ayo kamu dipanggil menghadap, itu wah seneng ini aku keluar dari neraka, jadi berharap bahwa Allah mengampuninya. Nah, karena dia punya harapan baik dan prasangka baik pada Allah, akhirnya ya sudah kalau gitu, benar kamu mengharapkan begitu. Iya, oh ya sudah kalau gitu masuk surga. Nah, ya besok kalau kamu di neraka pakai trik ini. Ya, jadi wah, saya berprasangka baik loh dulu ya Allah, saya itu masuk surga, Engkau Maha Pengasih Penyayang. Apalin hadisnya besok nanti kamu kasih tahu. Ada riwayatnya, iya, oh berarti masuk surga. Oke, saya bawa satu cerita lagi. Kalau ini Imam Syafi'i, tentang rojak juga. Jadi Imam Syafi'i itu waktu beliau sakit, menjelang ajalnya, ada seorang murid beliau datang, namanya Imam Muzani, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani. Ini sahabat dekatnya Imam Syafi'i. Nanti yang menulis
ringkasannya Makamnya Imam Muzani ini dekat dengan makamnya Imam Syafi'i nantinya. Nah, ini waktu Imam Syafi'i sakit menjelang ajal, Al-Muzani yang muridnya ini tanya, "Wahai Abu Abdillah, bagaimana kondisimu?" Imam Syafi'i menjawab, "Aku akan pergi meninggalkan dunia, akan meninggalkan saudara-saudaraku, akan bertemu dengan amal burukku, akan kembali kepada Robku. Aku tidak tahu apakah ruhku akan ke surga hingga mengucapkan selamat padanya, atau ke neraka hingga aku mengucapkan duka cita padanya." Jadi orang selevel Imam Syafi'i yang sebegitu alimnya juga masih takut membayangkan nasibnya. Harusnya kita lebih takut lagi. Cuma kita punya daya tahan yang lebih dahsyat. Nah, setelah itu lahir puisi yang sangat terkenal dari Imam Syafi'i yang beliau ucapkan menjelang beliau meninggal sambil menangis. "Ketika mengeras hatiku dan menyempit jalanku, ku jadikan rojak sebagai titian menuju ampunanmu. Terasa begitu besar dosaku, namun saat ku timbang ia dengan ampunanmu, wahai Tuhanku, ternyata jauh lebih luas ampunanmu. Engkau yang selalu melimpahkan ampunan atas segala kesalahan. Engkau yang maha baik dan senantiasa memberikan ampunan." Jadi ini syair ini isinya sangat berharap dan prasangka yang baik pada Allah. Itu bekal kita. Karena yang bisa menyelamatkan kita besok adalah rahmat dan sayangnya Allah. Maka berprasangka baiklah. Baik untuk dirimu sendiri maupun untuk saudara-saudaramu. Jangan membuat saudara-saudaramu putus asa, sumpah, sedih. Beri harapan pada mereka. Oke, saya kira itu untuk harapan. Minggu depan kita lanjutkan pasangannya. Ya, sebenarnya harusnya dimulai dari khauf dulu baru rojak. Cuma karena ini tahun baru, biasanya tahun baru dimulai dari harapan-harapan, maka saya balik harapan dulu.